mungkin sebelum kita memulai pembelajaran pada bagian ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ini mau cek kesiapan kalian dulu nih. Coba cek kerapian seragamnya dan kebersihan tempat duduknya. Apakah di bawah meja kalian ataupun di laci ada sampah? Kalau ada sampah bisa dibuang di luar terlebih dahulu. Agar belajar kita juga nyaman dan tenang. Sudah bersih semua? Ya. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian hari ini? Coba ekspresikan sesuai emosi yang ada di layar. Aduh. Jangan aku ini kan bergadang tadi malam atau gimana ya? Ya Bu, apa kayak Bu? Waduh, ini benar Bu. Biar kita gak ngantuk nih dan bisa meningkatkan rasa nasionalisme sekaligus semangat kalian. Ibu minta kalian bisa berdiri sejenak untuk nyanyikan lagu nasional Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, nama suci kakak bergerak di seluruh tanah Indonesia. Kau tetap pujian bangsa, siapa berani menurunkan kau serta rakyatmu bergerak. Sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Nah, selanjutnya silakan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk presentasi yang pertama, sekarang dua hadir. Kedua, Muhammad Fasrun. Kedua, oke, semuanya hadir ya. Berarti tandanya kalian ini bersemangat mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Nah, selanjutnya yaitu alih tingkat sani kamu. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, di sini kalian semua adakah yang pernah mengayuh sepeda? Pernah. Di sini semua pernah mengayuh sepeda ya? Nah, kalau kalian pernah mengayuh sepeda ini, misalnya nih kalian mengayuh di jalan yang berbatu ataupun di jalan dengan tanah yang rata, kalian itu merasakan saat mengayuh itu sama atau terasa berbeda? Beda. Kalau berbeda itu faktor yang mengaruhi itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu? Nah, untuk lebih tahu lebih lanjut nanti kita akan belajar di hari ini. Namun sebelum itu untuk menguji pemahaman awal kalian, di sini Ibu ada sebuah soal kuis yang perlu kalian jawab. Nah, coba jawab yang pertama. Mobil memiliki kecepatan tertentu lalu direm sehingga mobil itu berhenti. Merupakan salah satu contoh dari gaya? Lanjut pertanyaan yang kedua. Coba dibaca pertanyaan. Pada lantai yang vertikal licin, maka dari desainnya Coba dibaca Mas Yusuf. Pekerjaan yang memanfaatkan gaya itu kami dua persen. Ayo, sebentar. Oke, kita ada cek. 12 kali. Ya, berhasil kita adus. Betul. Nah, jadi untuk di pagi hari ini kita akan belajar mengenai gaya geser. Namun sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu nih tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini itu untuk apa. Yang pertama yaitu nantinya kalian harus bisa memahami makna dari gaya geser. Kemudian kalian juga harus bisa nih membedakan pengaruh gaya geser terhadap permukaan benda dengan tepat, dan saat diskusi kelompok dan melakukan percobaan sederhana kalian juga dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gaya geser terhadap benda. Oke, jadi di pagi hari ini kita akan belajar di berdua gaya di sekitar kita dengan topik B menyelidikan gaya geser. Sebelumnya di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar materi apa? Sebelum lanjut ke topik B ini. Topik A yaitu macam-macam. Nah, kita coba ingat sebentar ya. Macam-macam B itu ada apa saja? Gaya geser, berobek, berotot, satu lagi gaya gravitasi. Nah, sebelum itu, di sini Ibu ada sebuah cerita yang perlu kalian simak karena nantinya ada sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab. Di sini diminta salah satu dari murid bisa membacakan dengan keras semuanya. Saat jam istirahat, jika bermain uang koin di kelas, jika mencoba meluncurkan dua uang koin tersebut bersamaan di sebuah kelas marmer, di sebuah kertas marmer dan atas,
yang melihat gerakan uang koin berbeda meskipun cara mengumpulkannya hampir sama. Jika pun penasaran mengapa hal itu bisa terjadi. Oke, untuk menjawab pertanyaan atau rasa penasaran dari kita ini, di sini kita akan mencoba memperhatikan langsung dengan menggunakan papan gaya gesek. Nah, untuk penerapannya sendiri, Ibu minta bantuan 2 menit untuk maju ke depan memperhatikan menggunakan media konkret papan gaya gesek ini. Ada yang sekarang mau maju? Aku. Oke, akhirnya sama. Satu lagi. Oke, buka. Oke, karena tadi rasa penasaran juga itu terkait dengan meluncurkan koin di kertas yang halus dan juga kertas yang kasar. Untuk kertas yang halus ini menggunakan kertas marmer, untuk kertas yang kasar menggunakan kertas amplas. Jadi nanti Agil sama Sekar bisa meluncurkan secara bersamaan dan kemudian mengamati percobaan ini. Nah, selanjutnya akan menjawab 3 pertanyaan. Coba. Lepas. Ya. Kalau aku balik biasanya Jadi tetap yang meluncur cepat itu yang permukaannya halus. Coba Agil dan Sekar menjawab dari pertanyaan ini. Kembali di layar. Apa yang terjadi ketika uang koin ini didorong di kertas marmer? Kertas marmer itu yang licin. Lajunya cepat. Kemudian apa yang terjadi ketika uang koin didorong di kertas amplas? Berhenti mandek terhambat ya, karena permukaannya sama. Kemudian menurut kalian itu mengapa uang koinnya itu bergerak berbeda pada kertas tersebut? Permukaannya. Ya, karena permukaannya itu berbeda sehingga gaya gesek yang ditimbulkan juga berbeda. Oke, karena Agil dan juga Sekar sudah berani maju, kita kasih tepuk salut. Ada yang tahu tepuk salut gimana? Oke, kita langsung aja. Kita kasih tepuk salut. Salut. Oke, terima kasih Agil dan Sekar. Nah, karena tadi kita sudah mencoba melakukan percobaan sederhana untuk meluncurkan koin, selanjutnya yaitu kita akan beralih ke diskusi kelompok. Kalau di diskusi kelompok ini seperti pertemuan minggu lalu yang sudah Ibu sampaikan, nanti kalian bisa berkelompok. Jadi nanti ada 5 kelompok. Untuk kelompok 1 di sebelah kiri Ibu, kelompok di sebelah kanan Ibu, dan selanjutnya sampai dengan kelompok 5. Untuk anak-anak bisa segera menyesuaikan dengan kelompoknya ya. Iya. Oke, kalian sudah dapat semuanya perwakilan kelompok lembar kerjanya? Sudah? Oke, coba sekarang kalian amati. Untuk yang pertama itu jangan lupa untuk menuliskan identitas nama anggota kelompoknya. Urut, kemudian jangan lupa menuliskan nomor presensinya agar Ibu juga lebih mudah dalam mengoreksi dan memberikan nilainya. Kemudian kalian perhatikan. Nanti kalian itu melakukan percobaan sederhana di mana alat dan bahannya seperti yang sudah Ibu sampaikan di minggu lalu. Untuk perwakilan kelompok apakah sudah membawa alat dan bahan semua? Sudah. Oke, setelah menyiapkan alat dan bahan, kalian bisa mengamati langkah percobaannya seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan hasil pengamatannya sesuai dengan tabel yang ada. Kemudian menjawab 3 pertanyaan dan hasil akhirnya kalian nanti bisa menuliskan laporan hasil percobaan mulai dari judul, alat dan bahan, langkah kerjanya, hasil percobaan, kemudian kesimpulan hasil akhirnya. Untuk pengerjaan ini selama 15 menit apakah cukup? Cukup. Oke, bisa dimulai dari sekarang ya. Ada yang kesulitan mengerjakan? Tidak. Tidak. Oke, karena waktunya sudah habis, kelompok mana nih yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompoknya Lisa, kelompok 1 ya? Dia boleh maju. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini memaparkan hasil kerja kelompok kami. Nah, hasil pengamatannya itu pada permukaan halus dengan panjang lintasan 50 cm, hasilnya mobil mainan bergerak lebih jauh dan laju lancar. Yang kedua, kasar, yaitu satu kerikil dengan panjang lintasan 20 cm, hasilnya mobil mainan bergerak lebih pendek dan cepat berhenti. Oke, untuk kelompok yang lain adakah yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompoknya Mbak Lisa? Atau jawabannya sama semua? Sama semua. Oke, karena dari kelompok Mbak Lisa dan Mbak Uki sudah berani maju, kita kasih tepuk salut. Tepuk salut. Salut. Oke, terima kasih Mbak Lisa dan Mbak Uki. Nah, kita sedikit mengulas ya untuk hasil diskusi dari anak-anak. Jadi coba kita diskusikan terutama untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Pada jenis lintasan mana mobil mainan bergerak lebih jauh? Saat kalian melakukan percobaan, mana yang lebih jauh lintas mobilnya? Apakah di lantai atau batu kerikil? Lantai. Nah,
Nah, karena kalian tadi sudah melaksanakan diskusi dan percobaan sederhana, di sini gua akan sedikit memberikan penguatan materi. Jadi kalian harus mendengarkan dan menyimak dengan baik karena akhir nanti gua akan memberikan sebuah soal evaluasi yang harus kalian kerjakan secara individu. Nah, untuk gaya gesek sendiri yaitu gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda itu saling bersentuhan dan pernah bergerak. Nah, bisa kalian perhatikan di sini ada anak yang sedang mengayuh sepeda. Nah, ini terjadi gesekan antara roda sepeda dengan permukaan jalan. Nah, ini yang kita namakan sebagai gaya gesek. Nah, kemudian apa saja sih faktor yang mengaruhi gaya gesek? Yang pertama itu ada arah yang berlawanan, yaitu gaya gesek itu selalu bekerja melawan dari arah benda. Misalnya itu kalian berjalan ke arah depan, namun gaya gesek antara sepatu dan juga lantai itu bekerja ke arah belakang, jadi selalu berlawanan. Kemudian yang kedua itu luas permukaan. Semakin kecil permukaan yang bersentuhan, maka gaya gesek yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Nah, ini akan membuat benda itu semakin mudah untuk bergerak. Contohnya yaitu kita memberikan roda pada meja, tujuannya adalah agar mengurangi luas gesekan. Kemudian yang ketiga yaitu ada kasar dan isinya permukaan, di mana permukaan yang kasar seperti tadi di batu pikir kan permukaan yang kasar, maka akan menghasilkan gaya gesek yang besar. Sedangkan permukaan yang licin akan menghasilkan gaya gesek yang bergerak kecil. Nah, untuk manfaat gaya gesek sendiri yang pertama yaitu membuat benda bergerak tanpa tergelincir. Contohnya seperti tadi sepatu yang menetap di lantai, itu ada dua gesekan antar benda antara sepatu dengan lantai. Kemudian permukaan jalan dibuat kasar supaya kendaraan itu tidak mudah tergelincir. Yang kedua yaitu menghentikan benda yang sedang bergerak. Coba dibaca Mbak Kisah, manfaat gaya gesek yang kedua. Menghentikan benda yang sedang bergerak, contohnya itu pengereman pada kendaraan. Bola membimbing berhenti karena gesekan dengan lantai. Oke, jadi pengereman pada kendaraan ini misalnya tadi saat kalian mengayuh sepeda itu bisa berhenti karena adanya gesekan antar dua benda yaitu kampas rem dengan roda sepeda sehingga membuat sepeda itu bisa berhenti. Kemudian menghasilkan tangan, contohnya saat kalian gosokkan tangan, coba kalian gosokkan tangan. Nah, yang kalian rasakan itu apa? Nah, itu juga termasuk salah satu contoh dari gaya gesek. Kemudian mengasah pisau juga termasuk salah satu manfaat gaya gesek yaitu menghasilkan panas. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian dan kalian agar tidak mudah lupa di sini, ibu di sebuah lagu dengan materi gaya gesek. Nanti kalian bisa menyanyi bersama-sama. Nah, setelah tadi kalian sudah melakukan diskusi bersama-sama sekelompoknya, kemudian melakukan percobaan sederhana, kemudian ibu juga tadi sudah memberikan sedikit penguatan materi, sampai sini kalian sudah paham? Atau ada yang ditanyakan? Sudah paham? Oke, karena sudah paham semua, seperti yang tadi sudah dikatakan sebelumnya, kalian akan mengerjakan sebuah soal evaluasi yang harus dikerjakan secara individu. Untuk soal evaluasi ini dikerjakan selama 10 menit, kemudian langsung dikumpulkan. Bisa mulai dikerjakan. Sudah selesai semua anak-anak? Belum? Ada yang susah? Ada yang susah, Bu? Masih susah? Aduh, berarti kita tidak menggunakan. Selesai? Sudah selesai? Oke, sudah selesai ya. Oke, setelah kita sudah belajar jauh mengenai gaya gesek ini, apa sih kesimpulan yang kita pelajari dari materi hari ini? Kita tadi sudah belajar apa? Gaya gesek itu apa? Gaya yang terjadi karena dua benda itu saling bergesekan atau bersentuhan. Kemudian faktor yang mempengaruhi gaya gesek itu apa saja? Luas permukaan, kemudian ada kasar dan isinya permukaan, kemudian arahnya berlawanan. Selanjutnya kita juga sudah belajar mengenai manfaat gaya gesek seperti yang tadi lirik lagu gaya gesek. Ada masih ingat manfaat gaya gesek apa saja? Mencegah tergelincir, menghasilkan panas,
belajar lebih lanjut di topik C, itu kan dapat ulangan bagian di minggu depan yang harus kalian kerjakan juga secara individu dan sifatnya itu kelas buku atau tidak boleh membuka buku. Jadi mulai sekarang kalian bisa belajar dengan baik. Oke, karena belajar kita tidak terasa sudah selesai dan ini waktunya kalian istirahat. Karena tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Untuk kelasnya jangan doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi ini, dalam kita berdoa sesuai dengan bacaan masing-masing berdoa. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah semangat belajar dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.